Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi manajemen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fira Sinirum dari kelas manajemen A3. Visi prodi manajemen menjadi prodi manajemen yang unggul dan inovatif dalam pengembangan iptek di bidang manajemen bisnis dan entrepreneur berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai perkembangan iptek berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan iptek untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, meningkatkan tata kelola secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang keenam, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan periode manajemen yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang profesional, jujur, kreatif. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang mampu berkontribusi terhadap pengembangan manajemen. Yang ketiga, menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kehidupan sosial dan tumbuh kembangnya daya saing masyarakat di dunia bisnis. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan PSM yang efektif, efisien, transparan, akuntabel. Yang kelima, meningkatkan jaringan kerjasama atau yang disebut networking baik skala nasional maupun global dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. 3. Konsentrasi di prodi manajemen. Yang pertama, manajemen pemasaran. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Apa aja sih yang dipelajari di program studi manajemen? Kecakapan pengelolaan atau manajerial tersebut nantinya secara lebih spesifik diarahkan pada bidang pemasaran, bisnis, produksi, dan lain-lain. Spesifikasi atau konsentrasi manajemen tersebut ditujukan agar alumni jurusan manajemen memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Terlepas dari konsentrasi yang dipelajarinya, Jurnal Manajemen menyebutkan bahwa mahasiswa yang sedang kuliah manajemen belajar tentang yang pertama, metode penyusunan rencana, pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi, leadership, hingga controlling. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab manajemen fungsional mencakup manajemen operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran yang terkait dengan kewirausahaan. Yang ketiga, pemecahan masalah pada proses operasional dan manajerial, penyusunan alternatif keputusan, penyusunan perencanaan dengan teknologi informasi. Yang keempat, perencanaan bisnis. Yang kelima, pengumpulan dan pemrosesan dan analisis data dari penelitian. Yang keenam, teori, konsep, metode, dan analisis keahlian manajerial di berbagai cabang konsentrasi manajerial. Fasilitas yang ada di gedung prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah. Yang pertama, ruangan ber-AC. Yang kedua, ruangan kelas multimedia yang dilengkapi dengan komputer, LCD, peralatan audio dan sudah terkoneksi internet dengan melalui kabel maupun akses hotspot. Yang ketiga, free wifi. Yang keempat, perpustakaan. Yang kelima, laboratorium komputer. Yang keenam, aula KG Mansur dan auditorium KH Ahmad Dahlan. Yang terakhir, lab bahasa dan lain-lain. Lulusan program studi manajemen akan memiliki keterampilan dalam berbagai profesi seperti yang pertama, pengelolaan bisnis di bidang keuangan, pemasaran,
produksi dan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis bisnis. Yang ketiga, konsultan bidang manajemen dan perencanaan bisnis. Yang keempat, entrepreneur. Sekian dari penjelasan saya tentang periode manajemen. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.